Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Waalaikumsalam Muhammad warahmatullahi Sallallahu wabarakatuh. Alaihi Wasallam Waalaikumsalam. yang telah membawa kita lebih baik dari sebelumnya dan sebagai upaya kita sebagai umat Nabi Muhammad kita selalu berupaya untuk kebaikan. Jadi sesi hari ini dan sesi yang akan ada ke belakang, saya harapkan teman-teman benar-benar serius ya, karena tipikal pendamping itu macam-macam. Ya. Saya melihat di layar kita ini ada banyak sekali teman-teman yang sudah pernah saya lihat namanya ada di beberapa kegiatan, tapi juga ada yang belum pernah saya lihat. Nah, bagi yang sudah sering, maka jangan lupa untuk berbagi. Jadi kebisaan, kepandaian, ataupun keilmuan itu harus dibagikan. Nah, nanti lewat karya kami, teman-teman bisa minta slot tuh ke Kak Dina. Kak Dina, saya pengen cerita tentang pendampingan nih. Saya kasih waktu kapan. Nah, kita sediakan waktunya. Nah, bagi yang belum, jangan kecil hati. Ya. Yang belum itu artinya harus segera mengambil posisi yang terbaik. Karena sebagai pendamping itu tahu nggak bahwa eh, wirausaha, ya, teman-teman ini kan wirausaha nih punya usaha sendiri sebagai jasa pendampingan. Nah, wirausaha itu eh, dalam hal ini kita bergerak di bidang jasa, tahu nggak bahwa potensi customer kita itu berapa? Siapa yang tahu? Sebagai pendamping UMKM, ya, tidak spesifik ke halal ya, tidak spesifik ke halal, potensi klien atau customer kita itu berapa? Coba tahu nggak? Boleh langsung bicara, boleh diketik. Ada yang tahu nggak potensinya? Silakan. Ada nggak? Jadi kalau kita nih punya produk kayak Bu Ida itu punya produk, potensi untuk membeli produknya Bu Ida berupa makanan itu adalah orang-orang yang lapar di sekitarnya. Nah, kalau potensi pendamping UMKM tahu nggak sih teman-teman berapa? Ayo, ada yang tahu? Boleh langsung bicara, dibuka mic-nya atau diketik, silakan. Nggak ada yang tahu. Hah? Potensi, Pak. Ya, potensinya yang menjadi dampingan klien kita, customer kita, itu berapa? Ada yang tahu? Salah nggak apa-apa, nggak dihukum. Ayo, ada yang tahu? 1 juta. Ayo, ada lagi yang punya pemikiran berapa ya kira-kira? 90 ribuan di Lumajang. Oke. Ada lagi? Satu dua lagi, silakan. Iya, Pak. 100. Ya, Bu Ida berapa? Sebesar pengusaha yang ada dan berada di Indonesia, Pak. Yang belum Weh. mempunyai. Nah, sip. Oke, jadi kalau secara spesifik jumlahnya itu 65 juta. Nah, ya tadi sudah didetailkan oleh Pak Ahmad di Lumajang 90 ribuan. Di Jawa Timur saja 9 juta. Teman-teman yang di ruang Zoom ini ada 80% ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur aja 9 juta. Nah, 1% aja kalian nggak bisa tidur nanti. Ya kan? Jadi potensinya cukup besar. Ya, karena potensi atau pasarnya itu besar,
ceruknya luas, tinggal bagaimana kita bisa membuat diri kita itu pantas. Karena tidak semua pendamping UMKM itu pantas menjadi pendamping. Ya, misalnya saya pendampingan gini-gini, lalu ditanya bagaimana portofolionya, wah yes pokoknya saya bercerita gini-gini, nggak bisa. Namanya pendampingan harus ada yang tercatat, harus ada yang tersimpan dokumentasinya, catatannya, seperti itu ya. Jadi usahakan menjadi pendamping itu yang benar-benar kompeten. Makanya kenapa di Indonesia itu ada namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang membuat kompetensi di setiap profesi, termasuk profesi pendamping UMKM. Ya, jadi kenapa kok kita harus memantaskan diri supaya orang lain atau calon klien kita yang 9 juta, yang 65 juta, yang 90.000, yang 100 tadi itu benar-benar yakin, wah kalau saya didampingi Pak Budi, wah kalau saya didampingi Pak Taufik, itu enak sampai selesai tuntas, tidak ditinggal seperti itu. Ya, jadi UMKM itu kan mereka butuh mentor, ya, butuh orang yang mendampingi supaya bisnis saya ini sudah cukup baik Pak belum, dalam hal legalitas, dalam hal produknya, dalam hal manajemennya dan banyak hal gitu ya. Jadi lingkup pendamping UMKM itu teman-teman kalau masih baru melakukan pendampingan 1-2 tahun ya, alhamdulillah Kak Dina ini sudah 2008 ya, itu sudah melakukan pendampingan itu cakupannya luas, artinya kebutuhan mereka itu sangat luas. Nah, kita lah yang memantaskan diri bahwa iya loh, kalau saya menghubungi Mas Agus Nugraha, itu saya bisa didampingi manajemen bisnis sampai dengan laporan keuangan. Kalau saya menghubungi Bu Titik Martalina, maka saya bisa didampingi loh sampai dengan branding saya meningkat. Itu. Jadi kalau itu sudah bisa dilakukan, maka brandingnya teman-teman itu benar-benar melekat. Ya. Nah, apa yang kita lakukan dalam satu sesi pendampingan, misalnya kita sekarang hari ini ngomongkan penilaian halal, maka harus kita kupas, kita pelajari sampai benar-benar kita ngelontok. Ya, karena banyak pendamping di Indonesia itu masih di bawah 1 juta. Ya, padahal potensinya ada 65 juta. Tapi yang 1 juta itu belum benar-benar melakukan keseriusan. Misalnya nih, kemarin di 2021, ya, di 2021 OSS itu dirubah dari yang OSS biasa menjadi OSS RBA, Risk Based Approach, berbasis risiko. Nah, pada saat 2021 para pendamping tidak banyak yang melakukan, oh bagaimana sih OSS ini dikupas, dipelajari, tidak banyak. Ya, tapi saya melakukan hal yang orang lain tidak dilakukan, yaitu mempelajari, mengupas, kemudian berdiskusi, kemudian mencoba, sehingga akhirnya benar-benar mengerti, oh segala apa yang dilakukan di OSS, by update-update-nya itu mengerti. Ya, jadi melakukan di satu hal itu, melakukan satu hal di satu titik itu harus sampai tuntas. Nah, sekarang kita bicara tentang halal, di mana pemerintah itu sebetulnya sudah mengundang-undangkan kewajiban halal itu 2014. Ya, tapi karena ekosistemnya belum siap, baik penyelenggara maupun aturannya, maka
mandatorinya mundur nih. Mandatorinya mundur di 2024. Mundur 10 tahun padahal sudah diundangkan 2014. Nah, di konsep atau ekosistem halal itu ya yang teman-teman sudah ikuti mungkin sudah jadi PPH ya, pendamping PPH, maka harus diikuti, dipelajari sampai ngelupas. Artinya halal itu apa sih gitu kan. Kenapa kok saya memilih menjadi pendamping halal? Ya, sama dengan banyaknya skema di pendampingan, ada manajemen bisnis, ada branding, ada digital marketing, banyak sekali. Teman-teman harus serius dulu. Serius tidak untuk mengupas masalah kehalalan produk UMKM di Indonesia. Gitu. Ya, jadi jangan buru-buru kemudian ada ini ikut. Ada sana kelas ini ikut gitu ya. Supaya apa? Supaya apa yang diikuti itu benar-benar mantap. Karena setiap apa yang kita lakukan kalau nggak mantap itu pasti nanti di tengah jalan wis angel yo, wis anu males wis gitu. Ya. Nah, saya berharap teman-teman yang sudah masuk di grup nanti mengikuti sampai dengan sesi akhir apa namanya ekosistem penyelia halal ini itu benar-benar sukses di daerahnya masing-masing. Karena apa yang sudah saya lakukan 2-3 tahun terakhir sebagai penyelia halal itu kinerjanya dibutuhkan di beberapa wilayah. Artinya di beberapa wilayah itu tidak banyak talent-talent penyelia halal. Jadi kalau kita ngomongkan misalnya tadi Bu Ida bikin apa namanya suatu makanan, bentuk makanan. Ya. Nah, makanan itu hanya ada di Surabaya. Nah, satu ketika Bu Ida di apa diajak untuk bikin apa untuk mengisi pasar di wilayah lain. Artinya produk itu tidak diketahui di tempat lain. Maka potensi barang itu cepat laku adalah ada di produknya Bu Ida. Ya, karena satu-satunya. Sama dengan profesi. Ya, profesi pendamping PPH. Nah, sudah tahu sekarang berapa jumlahnya pendamping PPH? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu nggak jumlah pendamping PPH di Indonesia? Pernah berseliweran nggak di IG-nya BPJPH atau di grup-grup PPH? Ada yang tahu? Ratusan ribu. Ya. Dari ratusan ribu, anggap sajalah kalau kata Pak Fuad ini, ratusan ribu kita anggap 300 ribu. 300 ribu itu, ya, 300 ribu orangnya, pendampingnya. Ya, kemudian yang 2023 mendampingi 1 juta itu tidak semuanya di 300 ribu itu kan. Ada yang pendamping PP yang sampai sekarang belum pernah pecah telur, ada. Ya, ada pendamping PPH yang sampai sekarang masih nyantol nggak keluar-keluar SH-nya, ada. Ya, jadi bukan karena apa sistemnya yang kurang bagus, tapi harus didukung sama eh, talent ya atau kebiasaan dari profesi orangnya sebagai yang punya profesi. Nah, jadi saya open pertanyaan langsung ya, tidak ada sesi pertanyaan nanti di belakang, langsung aja langsung ditanyakan, saya terbuka. Jadi saya di PPH itu awal ya, awal di 2022 kalau nggak salah. Kemudian langsung eh, memasuki area penyelia halal, ya penyelia halal. Nah,
Kenapa saya langsung masuk itu, walaupun pencapaian saya di PPH saat itu hanya sekitar hitungan jari, karena saya melihat itu tadi jumlah pendamping yang ada, ya. Waktu itu kan masih orang masih berbondong-bondong menikmati, ya, menikmati, menantikan eh, kuota yang gratis, nah, seperti itu, rebutan. Nah, tapi ada ceruk lain yang ternyata belum dimanfaatkan oleh pendamping, yaitu di sisi pendamping halal yang reguler. Nah, penyelia halal yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita, penyelia itu kan supervisi, ya, supervisi. Nah, kita ada di beberapa perusahaan atau usaha yang ingin mengajukan halal. Harus tahu dulu bedanya. Bagaimana seorang pendamping BPH dengan penyelia halal. Ya, kalau nggak tahu langsung resen. Atau kalau masih penasaran boleh langsung tanya. Ya, penyelia halal khususnya yang kita bahas pada pagi hari ini adalah bagaimana kita sebagai supervisor di sebuah perusahaan, kita sebut langsung perusahaan saja, agar perusahaan itu saat mengajukan proses sertifikasi halal itu terpenuhi kewajibannya. Karena salah satunya adalah harus ada penyelia halal di perusahaan itu. Nah, sebetulnya penyelia halal itu adalah karyawan yang ada di dalam perusahaan itu. Entah itu penanggung jawab halalnya, entah itu penanggung jawab produksi atau kisinya di sana, itu bisa disekolahkan atau dididik menjadi penyelia halal. Tapi karena ekosistemnya perusahaan-perusahaan belum siap, mereka belum ada penyelia halal yang mempunyai sertifikat BNSP, maka penyelia halal yang eksternal itu boleh dimasukkan ke dalam perusahaan itu dalam rangka mendampingi proses pengajuan sertifikasi halal. Ya, jadi tidak hanya semudah pendamping PPH. Pendamping PPH itu satu produknya ringan, ya, mikro. Ya. Kalau di penyelia halal lebih kompleks, ya. Kalau di PPH itu teman-teman menyusun SIPH-nya sudah diatur di sistem, tinggal masuk ke menu-menu submit jadi SIPH. Tapi kalau di penyelia halal reguler, teman-teman menyusun SIPH manual. Nah, bagaimana itu menjadi sebuah proses yang bisa dipertanggungjawabkan, otomatis teman-teman harus tahu tuh SIPH manual itu apa, ya. Gitu. Jadi nggak sekedar terus pokoknya saya mendampingi, saya ngerti, oh ini halal, ini haram, nggak bisa. Ya, penyelia halal itu tugas berikutnya adalah dia melakukan aktivitas edukasi. Jadi kalau di pendamping PPH teman-teman nggak perlu melakukan pelatihan, tapi di penyelia halal wajib untuk melakukan sesi pelatihan di dalam perusahaan itu. Entah eh, apa eh, pemiliknya pemiliknya satu, karyawannya satu, atau pemiliknya satu, karyawannya 100, maka teman-teman wajib melakukan sesi pelatihan itu. Ya. Nah, kewajiban-kewajiban penyelia halal itu sangat kompleks, di mana semua sudah diatur di dalam SCPA manual. Nah, SCPA manual itu standarnya, template-nya sudah ada.
Tapi di setiap skema usaha yang diajukan itu berbeda-beda. Contoh nih, teman-teman yang PPH sudah terbiasa melakukan pendampingan di makanan minuman. Tapi di penilaian halal reguler atau pengajuan sertifikasi halal reguler itu tidak hanya makanan minuman, tidak hanya restoran, tidak hanya catering, tapi ada barang gunaan rumah tangga, ada tempat penyimpanan, cold storage, ada gudang, ada bahkan ada alat transportasi atau logistik. Gitu. Jadi cukup kompleks, artinya ceruknya cukup besar. Nah, kalau curugnya besar sedangkan penyelidikannya masih dikit, wajib masuk segera. Karena kalau teman-teman putuskan 2 tahun ke depan, wah sudah membludak itu penyelidikan. Mungkin perusahaan-perusahaan itu sudah menyekolahkan karyawannya sendiri sebagai penyelidik halal BNSP dan tugas fungsi penyelidik eksternal tidak diperlukan. Itu maksud saya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan momen di mana di situ belum ada orang yang bisa, maka Anda bisa. Terutama di wilayah masing-masing ya, tadi di Lumajang, di kota-kota lain. Ya, itu dulu saya ingin teman-teman paham ya bagaimana tugas seorang pendamping itu dalam hal mendampingi. Ya, yang berikutnya untuk seorang pendamping tadi saya bilang harus ada apa namanya catatan, harus ada track record, ya, harus ada track record yang membuat diri Anda mudah untuk bekerja dan orang lain mudah untuk mengerti, gitu ya. Jadi kalau eh, saya dalam melakukan aktivitas 3 tahun terakhir sebagai penyelia halal itu ada prosedur namanya, ya. Beda dengan pendamping BPH, saya sempat juga mengikuti 2-3 hari terakhir ini ada sertifikat halal yang eh, dibatalkan. Nah, ada yang tahu ya? Ada yang sertifikat halal yang dibatalkan karena ternyata mengandung alkohol. Ya, ternyata setelah SI keluar mengandung alkohol. Sedangkan pendamping BPA-nya tidak tahu, gitu kan. Nah, kenapa? Karena prosedurnya tidak dilakukan, hanya sekedar, wis pokoknya saya datang, verbal, foto, pilih foto, gitu aja. Nah, sedangkan di proses penyelia halal yang reguler, Anda tidak semudah itu. Ya. Nah, tentu saja ada perbedaan antara apa namanya hasil yang diperoleh di PPH dengan hasil yang diperoleh di penyelia halal. Tugasnya tambah berat, otomatis insentifnya besar, gitu ya. Nah, kalau kemudian prosedur itu tidak dilakukan, maka teman-teman akan sia-sia. Ya, contoh misalnya di awal nih, teman-teman mengenalkan, saya share dulu ya. Teman-teman mengenalkan ke share. Oke. Jadi yang tidak paham tentang perbedaan halal self declare dengan halal reguler itu juga tidak hanya di pendampingnya, tapi juga di pelaku usahanya. Ya, karena gencarnya promosi tentang self declare gratis, ya banyak pelaku usaha yang juga mengartikan bahwa hal reguler itu ada yang gratis, gitu. Padahal tidak, ya.
Kalau toh mereka mendapatkan fasilitas, ya itu beda lagi. Mungkin difasilitasi instansi, mungkin difasilitasi promosi oleh perusahaan X dan lain sebagainya. Jika dia tidak mengeluarkan sepeser pun. Tapi sebagai seorang pendamping, Anda siapkan prosedurnya. Ya. Prosedurnya itu disiapkan supaya mereka paham dulu sebelum. Jadi gini, banyak apa ya, banyak aktivitas pendampingan atau seorang pendamping yang melakukan aktivitas yang kadangkala saya lihat itu banyak banyak sia-sianya. Sia-sianya itu begini, ke sana kemari, kemudian nggak ada hasilnya. Ya, kenapa? Karena alurnya tidak disiapkan bahwa untuk mendampingi izin edar, untuk mendampingi SNI, untuk mendampingi halal, teman-teman nggak punya template-nya. Nah, makanya kita belajar di penyelia halal itu, saya awali di slide pertama ini, Anda harus punya prosedur. Yang apa? Sebagai kunci kita menjelaskan ke orang lain. Jadi nggak banyak-banyak kata bahwa prosedur halal itu begini. Mau ditawar ya nggak bisa karena sudah ada undang-undangnya, sudah ada aturannya yang kami akan siap mendampingi sampai dengan selesai prosesnya. Nah, apa itu? Ya, sorry. Ya. Jadi proses halal reguler yang harus dipahami oleh pelaku usaha yang kita dampingi itu harus kita jelaskan di awal supaya dia punya kesepahaman dengan pendampingnya atau penyelia halalnya atau konsultannya, ya. Maka ini harus dijelaskan karena kalau kebiasaan yang sudah 4 tahun terakhir ini yang saya lihat seliweran di beberapa chat dan di beberapa pembicaraan di grup-grup, banyakkan pelaku usaha itu yang halal reguler ya ini ya, bukan yang PPH ya. Itu kebanyakan, wis pokoknya tahu beres berapa, nah gitu. Itu sedikit banyak dihindari, ya karena Anda kalau mengiyakan itu Anda akan banyak terjebak Anda sebagai makelar apa ya, makelar jasa pengurusan sertifikasi. Kan itu banyak ya, sering lihat di IG, di Facebook, di TikTok, ada orang buka jasa itu yang kemudian ujung-ujungnya setelah bayar DP, setelah bayar apa, akhirnya nggak jadi. Dan ada yang pernah menjadi klien saya itu melakukan menceritakan pengalamannya seperti itu dan akhirnya memindahkan urusannya ke saya. Jadi proses halal reguler yang harus dilalui oleh penyelia halal dan pelaku usahanya dan timnya dia adalah seperti ini, yang harus jelaskan mulai dari pendaftaran, pemberkasan SCPH, upload, cek revisi, ada persetujuan dari BPJPH, ya, kemudian ada datangnya audit. Kalau di BPH kan tidak ada tuh auditor datang ke pelaku usaha. Kemudian ada sidang fatwa MUI sampai terbit sertifikat halal. Ya, dan alhamdulillah sertifikat halalnya sudah berlaku seumur hidup. Kalau yang 2022 kemarin yang saya dampingi masih 5 tahun. Jadi artinya kalau pelaku usaha itu mengerti ini, dia nggak akan apa namanya menanyakan gimana sampai di mana. Nah, kita tinggal sampai pemberkasan SPH. Artinya pada saat pemberkasan SPH itu eh, bolanya ada di pelaku usaha. Kenapa? Karena isinya SPH itu semuanya dokumennya harus didukung, ditunjang, diberikan oleh pelaku usahanya. Nah, penyelia halal adalah tugasnya menyusun. Jadi karena template-nya sudah ada, maka
itu lebih memudahkan. Kemudian upload sistem. Nah, upload sistem kadang kita tahu bahwa sistem web pendaftaran di Indonesia itu kadang bagus, kadang ada maintenance dan sebagainya ya. Jadi itu harus Anda update-kan. Oh, sudah sampai di sini seperti itu. Nah, pada saat sudah diupload ya, itu ada durasi 3 hari untuk dicek. Kadang juga pas saya pernah mengalami juga revisi ini cuma sehari aja, itu oleh BPJPH ya, dicek revisinya. Kemudian kalau sudah keluar persetujuannya SIPH bahwa SIPH-nya sudah final, sudah benar, tidak ada yang salah, maka diterbitkanlah persetujuan, atau teman-teman tahu biasanya STTD itu muncul, dan audit dari lembaga pemeriksa halal diturunkan atau bisa diterjunkan ke lokasi. Nah, dari urutan pendaftaran sampai ke audit LPH, itu penyelia halal mengawal di sini. Selebihnya tidak. Ya, di sidang fatwa MUI tidak, terbit sertifikatnya, kita tinggal upload saja, download saja. Nah, jadi penyelia halal itu bertugas di sini utamanya lebih banyak di saat pemberkasan SIPH. Termasuk apa tadi saya bilang, ada pelatihan halal. Ya, pelatihan halalnya berapa kali? 2 kali. Boleh dilakukan dalam satu sesi di hari itu atau di 2 hari. Karena apa namanya, di dalam SIPH itu dilakukan 2 kali. Itu apa saja materinya, nanti saya kasih tahu materi ya. Lalu si pelaku usaha pasti akan menanyakan apa saja sih yang disiapkan gitu ya, apa saja sih yang disiapkan si pelaku usaha, karena semua tadi saya bilang semua dukungan data itu dari pelaku usaha, mulai dari NIP, pasti KTP, kemudian eh, top surat, stempel, ya, kemudian bahan yang diajukan, kemudian jumlah produk yang diajukan, metrik, denah, ya, ada catatan hasil produksi, ya, catatan diagram alir, catatan bahan masuk, ada pembeliannya di mana, ada notanya ditunjukkan, iya, gitu ya. Dan itu 3 bulan terakhir disiapkan. Jadi dokumen-dokumen yang disiapkan oleh pelaku usaha itu harus dijelaskan di depan sehingga nanti tidak terlalu lama. Kenapa? Karena kalau penyelia halal itu kemudian sudah mengeluarkan effortnya, ya, mengeluarkan effortnya nih, misalnya di start nih di tanggal 22 April nih, ternyata berkas itu nggak dikumpul-kumpulkan nih sama si pelaku usaha dengan alasan banyak orderan lah, dengan alasan keluar kota lah dan sebagainya. Akhirnya eh, apa namanya, tugas penyelia halal itu jadi molor. Nah, kita tadi saya bilang kita harus memantaskan diri kita sebagai pendamping. Kita jangan mau kemudian tunggu ya, nggak mau, jangan mau, karena eh, kita harus apa namanya, memantaskan diri bahwa argonya sudah jalan. Gitu. Artinya kalau saya punya plan mendampingi atau punya timeline mendampingi Bapak Ibu sebagai pelaku usaha, itu saya jadwalkan 3 bulan maksimum selesai, berarti pemberkasan 2 minggu. Kalau lebih dari itu, waktu saya yang jadi bertabrakan dengan apa namanya, kegiatan yang lain atau aktivitas yang lain, nah gitu. Sehingga itu akan mempermudah kinerja seorang penyelia halal itu mendapatkan hasil yang optimal. Ya, jangan sampai kemudian mendampingi sampai setahun gitu karena kesalahan ada di pelaku usahanya yang nggak store datang. Ya, seperti itu. Nah, jadi semua
termasuk poster sosialisasi, edukasi, praktek penerapan SCWH, semua template-nya sudah disediakan di SCPH manual. Sebagai penyelia halal, Bapak Ibu atau teman-teman tinggal meminta kepada pelaku usaha itu untuk menyiapkan. Misalnya nih, wah ini bentuknya kan banner nih, poster. Berarti ukurannya berapa, Pak? Gitu. Ya disesuaikan dengan tempat usahanya. Kalau tempat usahanya itu gudang, saya pernah mendampingi gudang di Kaliana itu yang luasnya 3 kali lapangan sepak bola, ya bannernya jangan kecil-kecil, jangan 1 kali 2 meter gitu. Bannernya 4 kali 5 meter seperti itu. Menyesuaikan. Tapi kalau tempat produksinya ruko gitu ya, ya menyesuaikan, maka selebar posternya selebar dengan dinding ruko tersebut yang tidak terlalu kecil. Karena itu nanti akan ya, daripada kerja 2 kali nanti diaudit kekecilan berupa kertas di print gitu aja nggak boleh. Karena itu harus dilihat, dibaca dengan jelas oleh semua karyawan yang ada. Nah, sebagai bagian akhir dari uh, effort seorang penyelia halal pendampingi itu harus memberitahukan kepada pelaku usaha bahwa kenapa sih kalau mengajukan hal reguler itu beda dengan halal yang self declare ya, dan harus menggunakan jasa konsultan penyelia halal eksternal karena penyelia halal internalnya belum siap. Otomatis seorang penyelia halal juga berfungsi atau bisa memfungsikan diri sebagai seorang konsultan halal. Nah, kenapa? Karena hal-hal yang sebelumnya tidak dipikirkan oleh si pelaku usaha akhirnya bisa terbuka karena tugas fungsi penyelia halal tidak hanya dokumentasi pemberkasan, tapi dia memberikan advice. Misalnya nih, bahan A atau bahan minyak goreng yang dipakai bimoli ya. Kalau Anda memfungsikan diri sebagai konsultan, Anda akan mensarankan kepada pelaku usaha, Pak, karena ini pengajuan sertifikat halalnya diajukan bahan minyak gorengnya ada lebih moli, gimana kalau diajukan 3 atau 4 merek lagi, seperti itu. Karena dengan mengajukan beberapa itu, suatu ketika bahan atau merek bimoli itu tidak ada di pasaran atau lagi mahal, Anda bisa menggunakan merek yang lain. Tapi sudah diajukan dalam ICPH. Itulah fungsi sebagai seorang konsultan. Anda mengadvise dia, ya, memberikan masukan supaya ada ekosistem efisiensi operasional yang bagus. Misalnya lagi ada saat kita masuk ke ruang produksinya, kemudian dia ternyata ruang produksinya itu apa ya, masih berantakan. Nah, seorang penyelia halal harus memberikan advice tuh. Wah, ini banyak ini dibuang, ini dipindah, ini di apa dicat ulang atau ini ditutup dengan eh, gorden atau ini tutup di tengah dengan plastik penutup supaya tidak ada debu masuk seperti itu. Ya. Sehingga pelaku usaha atau customer kita atau klien kita itu awareness-nya ke kita benar-benar tinggi. Itu ya. Lalu dia akan pasti nanya, kenapa sih kok apa eh, biaya yang dibebankan atau apa namanya jasa yang dibebankan ke hal reguler itu lebih tinggi dari halal self declare. Kalau self declare kan si pelaku usahanya nggak ngeluarin uang itu gratis ya, difasilitasi kecuali yang self declare mandiri. Nah, pada saat ada pembanding itu dengan
tampilan layar ini teman-teman bisa menjelaskan nih bahwa Anda tidak hanya didampingi seorang penyelesaian halal itu saat proses berlangsung, misalnya 1 bulan, enggak. Karena tugas penyelia hal tadi yang tadi saya bilang melakukan pelatihan itu dilakukan 5 kali. Nah, ini yang belum banyak tahu. Dikiranya penyelia hal itu hanya mendampingi seorang pelaku usaha melakukan proses pengurusan hal itu hanya ya saat itu sampai hanya keluar selesai. Goodbye, tidak. Ya, nanti ada pelatihan kedua, ada pelatihan ketiga, pelatihan keempat sampai pelatihan kelima. Ya. Materinya sama bisa, diulang-ulang bisa, berbeda bisa, yang penting tentang proses SJPH. Ya, karena itu dilaporkan ke BPJPH. Jadi artinya kalau klien kita, PU kita, dan kita dampingi itu mengerti bahwa proses penyelia halal itu tidak segampang PPH, pendamping PPH, maka dia akan, oh ya wis, tolong dibantu selesaikan. Nah, itu maksudnya. Ya. Oke, ini saya share yang berikutnya. Setelah template di awal ini kita siapkan, jangan lupa kita siapkan email kita sebagai drive yang mudah kita jadikan alat komunikasi yang baik untuk database. Ya, contoh. Ini waktu saya mendampingi di Tangerang. Jadi satu drive ini ya dibuka antara pelaku usahanya dia masukkan data, kemudian saya memeriksa, ya, dan kemudian mengedit, itu semua di sini sampai SH-nya keluar. Jadi ada dokumentasi, ada briefing, ada dokumentasi konsultasi, ada pelatihan, dokumentasi pelatihan, ada dokumentasi saat audit, ada lampiran-lampiran, ada legalitas perusahaan masuk di sini. Jadi itu saya harapkan teman-teman punya cara ya yang saya tunjukkan ini, termasuk timeline. Nah ini, jadi di sini sudah saya siapkan timeline pekerjaan seorang penyelia halal itu sampai dengan SH keluar itu berapa bulan sih, berapa minggu sih. Nah itu ada di timeline. Kalau keluar dari timeline berarti bisa jadi yang sering terjadi adalah karena dokumen dari apa namanya pelaku usahanya itu terlambat seperti itu. Jadi akhirnya timelinenya mundur. Ya. Nah, kalau yang ini ada beda lagi. Yang ini adalah keramik, kan keramik. Kalau yang ini, nah ini materi-materinya. Nah, oke. Sebelum saya lanjut ke template-template yang mendukung kinerja penyelia halal, silakan stop share. Kita diskusi, suaranya nggak jelas ya, baru baca saya. Oke, baik. Jelas, Saya Pak. buka sesi 2 pertanyaan dulu ya sebelum saya lanjutkan ke template dan penjelasan berikutnya. Oh ya, Baik, kawan-kawan, ada yang mau bertanya, mau berupaya diskusi dulu? Ya, selamat pagi Pak Ari, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana? Ya, saya dengan Mbak Sukmah yang dari Surabaya. Ya. Alhamdulillah, tadi suaranya hilang. Mbak Sukma, silakan, itu ke mute kayaknya. halo, ya Pak Ya, Ari. ya. Ya, Ya, udah jelas hilang tadi. ya. Alhamdulillah, sesinya
sangat bermanfaat sekali karena dari tahun ke tahun perkembangan tentang persyaratan untuk menjadi pengusaha UMKM kecil maupun menengah itu kan berbagai macam pendukung ya Pak. Nah, Ya, termasuk sertifikat halal, logo ya, halal, sehingga kita harus menjadi penyelia halalnya. ya, Nah, eh, ini awal bagi saya Pak. Yang ya, yang jadi pertanyaan bagi saya, apa pertama kali yang harus kita lakukan? Mengingat setelah COVID ini kita berbicara setelah COVID ini ya, 3-4 tahun setelah COVID ini, UMKM di sekitar saya itu bukan kelas menengah ke atas. Ada yang baru mengawali lagi, ada yang baru sempat terputus dan eh, berganti usaha lagi. Nah, ini apa yang harus kami lakukan sebagai penyelia halal? Pertama, untuk bisa masuk dalam mendampingi beliau-beliaunya ini. Pertama, terus yang kedua adalah eh, langkah apa untuk menentukan, oh kita ini menawarkan jasa ini dengan sekian bridgingnya seperti itu. Ya, sementara seperti itu Pak Ari. Terima kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ningrum Sukma. Baik, jadi kenapa tadi di awal saya buka dengan berapa sih sebetulnya market kita sebagai seorang penyelia halal? Karena kita harus tahu, kita harus paham perbedaan dari pendamping PPH dan penyelia halal reguler. Ya, artinya kalau kalau sudah mau niat terjun sebagai penyelia halal reguler, ya maka Anda harus siap untuk terjun di pelaku usaha menengah ke atas. Ya, bukan berarti menengah ke bawah mikro nggak ada yang butuh penyelia halal, enggak. PU saya atau klien saya juga ada catering yang rumahan juga ada. Tapi karena catering, karena menunya banyak, maka dia harus reguler, nggak bisa self declare gitu. Nah, bagaimana dia kemudian mampu mengeluarkan cost yang tentu saja berbeda dengan proses self declare baik mandiri maupun yang gratis, itu bagian dari Anda mengedukasi. Makanya kenapa kok pelatihan tadi ada yang tanya, ini pelatihan apa promosi? Ya, saya selalu mengedukasi bagaimana kita punya profesi, kita punya effort untuk mengikuti pelatihan, tapi tidak hanya sikut aja, wis mana materinya, enggak. Saya kepingin bahwa setiap profesi itu didalami, di ya apa namanya diikuti ya dengan sungguh-sungguh. Ya, kita mulai tadi dengan cara penyampaian seorang penyelia halal dengan prosedur penjelasan kepada calon PU-nya. Apa namanya, template-nya ada. Anda tinggal menjelaskan. Terus setelah mengerti, paham, maka closing dia paham dengan biaya kos yang dibebankan, maka Anda masuk ke tahap kedua, yaitu pendampingan yang isinya pemberkasan, pelatihan, sampai pendampingan auditor saat audit datang ke lokasi. Ya, jadi kalau kemudian tadi Bu Ningrum bilang bahwa di sekitar saya itu masih kelasnya yang PPH katakanlah gitu ya. Nah, makanya kenapa kita harus lihat jauh ke depan ya. Karena tadi katakanlah Jawa Timur lah ya, bukan yang 65 juta, tapi yang 9 juta itu yang catering, yang barang gunaan rumah tangga, bahkan yang laundry, yang menunggu perannya penyelia halal itu datang mendampingi dan menyegerakan proses sertifikat halal keluar, itu masih banyak menunggu. Mereka belum tahu bahwa kewajiban halal itu sudah mandatori. Kalau 2024 17 Oktober adalah F&B, tahun ini ada di kosmetik, tahun depan ada di fashion, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya semua ekosistem itu membutuhkan sertifikasi halal.
Ya. Nah, bagaimana nanti karya kami itu sebagai sebuah komunitas yang akan mendampingi teman-teman penyelia halal yang sudah lulus nantinya, itu akan diinformasikan nih. Contoh nih, saya punya dampingan ada di Jawa Tengah, ada di Tangerang, ada di Surabaya, ada di Buru Selatan, itu hal reguler. Ya, artinya saya tidak melihat di sekitar tempat tinggal saya. Kalau cara pandangnya adalah Kuningrum tadi di sekitar saya, maka dengan menjadi seorang pendamping yang bisa memantaskan diri, tadi kan saya bilang, maka pantaskan diri, promosinya nanti digeber bersama dengan karya kami, teman-teman bisa mendampingi di seluruh Indonesia. Kalau pendamping PPH kan hanya sesuai KTP satu provinsi ya, betul tidak? Ya, betul, Pak. Nah, tapi kalau penyelia halal seluruh Indonesia, gitu. Bahkan saya mendampingi kemarin satu produk yang impor, dua produk sih, dua produk, satu daging, satu buah impor, buah dalam kaleng. Jadi artinya bahwa profesi penyelia halal itu tidak dibatasi oleh provinsi sesuai KTP seperti PPH. Itu kelebihannya. Ya. Cukup jelas Bu Ningrum ya. Nanti kita teknisnya bagaimana mempromosikan profesinya Bapak Ibu sebagai penyelia halal, itu kita bantu lewat jejaring di karya kami. Oke. Terus untuk teras cakrawala, syarat pendidikan minimalnya SMA. Ya, diharapkan sih S1 karena kalau S1 itu ujiannya bisa online. Kalau SMA harus offline ujiannya. Silakan Pak Supiadi. Sufian Datang Jaldi, ketemu nih. silakan. Jadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ari dan Bu Dina. Saya ingin menanyakan terkait ini Pak, apa namanya pengalaman Pak ya. Ya. Setelah saya lihat kan Bapak udah melanglang buana ke beberapa daerah, bahkan seluruh Indonesia begitu, bahkan ke luar negeri begitu. Nah, terkait dengan pengalaman Bapak, tantangan atau kendala atau kesulitan yang dihadapi Bapak itu yang paling sulit itu apa Pak? Gitu. Kemudian strategi dan solusinya bagaimana? Itu aja Pak. Tantangan Pak ya, berdasarkan pengalaman. Oke. Terima kasih. Ya, Mas Ari. Kasih. Terima kasih Mas Jaldi. Ya Mas Ari itu ditanyain tantangannya, ini agak beda pertanyaannya. Iya. Ya saya ditanyain duitnya berapa Mas Ari? Nanti ya ngomong-ngomong penghasilannya nanti biar penasaran. Jadi tantangan utama dulu. nih. Nah, tantangan itu ada dua. Tantangan saat memulai itu tantangan. Ya, kayak teman-teman ini kan semua belum BNSP penyelia halal nih. Tantangan kan? Mau mulai itu maju mundur, ya. Kemudian saya siap apa enggak, itu tantangan. Karena tantangan utama itu ada di diri karena ini kan profesi ya. Ini profesi. Jadi peran namanya profesi semuanya dikembalikan ke kita. Kita siap nggak? Itu tantangan pertama saat memulai. Ya, perkara materi, perkara apa melihat di YouTube itu banyak sih gampang. Ya. Makanya kenapa titik berat hari ini kita itu adalah bagaimana menyiapkan teman-teman itu siap dulu, memantaskan diri dulu. Nah, tantangan pertama tadi saya bilang bagaimana menyiapkan kita masuk ke ekosistem penyelia halal. Itu sulit sekali. Ya, tapi ada solusinya. Solusinya adalah dengan berjejaring. Tadi dijelaskan di awal oleh Kak Dina bahwa bagaimana kita bisa mengikuti kelas mahirnya penyelia halal sampai dengan keluar sertifikat BNSP itu dengan seminimal mungkin kos yang kita keluarkan. Ya, saya pun ambil 2 BNSP di ekosistem halal. 1 sebagai penyelia halal, 2 sebagai juru sembelih halal. Siapa di ruangan ini yang juru sembelih halal? Ya, saya ambil 2 ekosistem itu. Ya, tapi saya menerapkan sistem yang tadi di awal di Kak Dina jelaskan bahwa bagaimana kita mempunyai jaringan, bagaimana kita mempunyai
program affiliate yang ada di karya kami, yang kita tidak effortnya nggak keluar banyak di saat pelatihan dan uji kompetensi. Karena semua uji kompetensi di Indonesia itu menggunakan jasa pihak ketiga namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, di bawahnya BNSP. Semua LSP itu berbayar. Ya, semua LSP itu berbayar. Kalau toh teman-teman pernah mengikuti BNSP pendamping UMKM atau kewirausahaan industri yang gratis, itu mungkin karena difasilitasi. Tapi semuanya berbayar LSP itu, karena LSP itu profit oriented. Nah, bagaimana kita bisa ikut sebuah pelatihan dan uji kompetensi itu tanpa effort yang banyak, bahkan nol? Saya di juru sembelih halal itu nol, nggak bayar, tapi karena kita menerapkan sistem affiliate yang nanti akan dijelaskan di akhir oleh Kak Dina. Ya, jadi itu tantangan pertama saat masuk. Artinya apa? Begitu misalnya nanti dijelaskan, oh untuk mengikuti pelatihan sampai kelas mahir sampai dengan keluar sertifikat BNSP resmi dari negara, itu biayanya sekian. Lihat angkanya aja udah langsung send out keluar grup. Nah, itu artinya kita belum siap tuh memantaskan diri. Ya, karena kita melihat itu aja kita sudah minder. Tapi kalau kita nggak minder, kita wah itu tantangan tuh, saya harus bisa ke situ. Ya. Artinya apa? Kembali ke masing-masing. Nggak bisa dipaksa. Udah, kamu berangkat aja nggak bisa. Ayo Mas Jadi berangkat aja nggak bisa. Artinya kalau melihat potensi nih, misalnya Mas Jadi mau ke Jakarta, atau gini aja, Mas Jadi pernah ke Raja Ampat? Belum pernah, tapi pengen, Pak. Pernah ke Mini Raja Ampat? Mininya aja deh, mininya. Mini Raja Ampat. Itu ada di Maluku. Itu Mini Raja Ampat. Ya. Tapi saya dulu nggak pernah punya impian, oh saya bisa ke Raja Ampat ke apa atau minimal ke Mini Raja Ampat. Tapi karena punya apa namanya niat benar-benar ke sana, akhirnya bisa sampai ke sana. Nah itulah yang saya maksud. Bagaimana nanti teman-teman itu kemudian sudah pengen memantaskan, oh iya nih saya sudah PPH 2 tahun, saya harus naik kelas nih. Jadi penyelih halal yang pulusnya lebih banyak, yang penghasilannya lebih banyak. Nah, menuju yang lebih banyak pasti ada tantangannya. Salah satu solusinya itu satu, pantaskan diri dulu, siapkan, ya. Kemudian saat kemudian sudah jadi seorang penyelih halal, tantangan kedua adalah bagaimana Anda menyiapkan orang lain itu tahu bahwa Anda penyelih halal. Caranya adalah Anda fokus dalam 1-3 bulan Anda branding di situ. Misalnya nih Mas Jeldi bisa digital marketing, Mas Jeldi sudah jadi pendamping UMKM, Mas Jeldi bisa mendampingi pengelolaan keuangan, Mas Jeldi bisa mendampingi masalah apa namanya kurasi produk 4 nih, sudah bisa 4. Lalu masuklah profesi yang baru yaitu penyelih halal. Saran saya di tantangan kedua itu, Mas Jeldi fokuskan di penyelih halal itu, tinggalkan yang 4 ini. Fokus dulu 1-3 bulan. Brand awareness-nya biar masuk dulu. Gitu ya. Jadi nggak perlu keliling-keliling tuh. Biarkan sosial media yang bertebaran. Biarkan sosial media yang berbicara dari mulut ke mulut. Ya. Begitu sudah dapat 1 saja, sudah melebar tuh. Gitu. Ya. Jadi itu 2 tantangan dan 2 kunci solusi yang saya berikan. Semoga teman-teman di sini benar-benar nanti effortnya, niatnya betul, dan kita bisa bantu dukung dengan sistem yang kita terapkan, yang sudah kita jalankan, baik 2-3 tahun terakhir ini. Dan saya yakinkan jangan menunggu 2 tahun ke depan, karena begitu 2 tahun ke depan itu sudah nggak istimewa lagi, karena sudah banyak tuh penyelih halal di mana-mana, bahkan perusahaan-perusahaan sudah menyekolahkan karyawannya penyelih halal. Gitu. Nah, sekarang potensinya mumpung ceruknya masih cukup luas, ayo kita memasuki profesi sebagai penyelih halal. Oke. Itu ya Mas Jadi cukup.
Oke, makasih Mas Ari. Mudah-mudahan terjawab ya Mas Jaldi. Oke, ini ada satu pertanyaan yang bisa jawab Mas Gusti Ilmi. Pelatihan halal di PO dilakukan 5 kali, setiap pelatihan 2 sesi. 2 sesi itu bisa dilakukan 1 hari boleh, ada 2 absensi, atau 2 hari boleh. Ya, jadi Pak Gusti Ilmi pelatihan halalnya 5 kali itu setahun sekali. Ya, tapi setiap satu kalinya itu 2 sesi atau dua dua absensi lah, 2 absensi. Boleh dilakukan pagi sore, pagi siang, atau hari ini dan Senin dan Selasa boleh. Baik, saya lanjutkan ke Kak Dini. Terima kasih Mas Ari. Ya mudah-mudahan bisa terjawab ya. Untuk pertanyaan terakhir eh, dari Pak Aprianus itu kita pending dulu karena ini pertanyaannya itu berkaitan dengan self declare ya. Nah, eh, teman-teman kenapa sih kita buat sesi ini? Kemarin banyak juga yang japri saya, loh kok tiba-tiba penyelesaian halal gratis gitu ya? Karena banyak yang tahunya itu penyelesaian halal itu berbayar. Nah, jadi kalau misalnya saya jelasin satu-satu, itu akan butuh waktu dan nanti pemaparannya akan kurang jelas. Takutnya nanti ada miskomunikasi. Nah, jadi memang pelatihan ini, penyelesaian halal ini yang hari ini itu sesuai judul tema kecilnya, peran dan fungsinya pada sertifikasi halal, kita ingin memberi awareness ya ke teman-teman itu apa sih sebenarnya penyelesaian halal. Perbedaannya gimana sih penyelesaian halal dengan pendamping halal. Karena ada beberapa saya melihat banyak PPH, P3H itu yang merasa oh kok sama aja nih penyelesaian halal dengan P3H gitu ya. Nah, kemudian cara kerja penyelesaian halal itu seperti apa? Nah, kok harus bayarnya mahal gitu ya? Nah, harus bayar mahal. Kira-kira bermanfaat enggak gitu. Nah, jadi kita buka pelatihan awal ini itu seperti overview supaya teman-teman itu punya tahu gambaran jadi penyelia halal itu seperti apa. Nah, kalaupun harus bayar itu nanti kira-kira rugi nggak ya? Sesuai nggak ya dengan passion saya? Nah, kenapa saya buat seperti ini? Karena saya pernah gitu ngalamin, udah bayar, ternyata nggak cocok nih sama passion saya. Akhirnya dong ngeluarin kos tersebut gitu ya, nggak termanfaatkan. Nah, jadi kita berikanlah, ini ada gambarannya dulu, tadi udah dipaparin sama Mas Ari, bagaimana prosedurnya, apa yang harus dilakukan. Jadi penyelesaian halal itu agak jauh berbeda dengan P3H. Kalau P3H selesai dia terbit sertifikat halal, selesai tugas kita. Ya, tapi kalau menjadi penyelia halal itu kita punya durasi waktu yang cukup lama dengan pelaku usahanya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, mampu nggak berbayarnya itu berapa? Ya, kalau saya harga itu saya yakin kawan-kawan itu udah pada tahu berapa nominalnya. Di rata-rata di atas 4 jutaan, ya. Nah, di rata-rata di atas 4 jutaan untuk kegiatan sertifikasi BNSP penyelia halalnya. Nah, banyak juga saya sadari kawan-kawan pendamping ini banyak yang bukan plat merah. Plat merah itu artinya apa? Pendamping yang punya gaji dari pemerintah. Ya, teman-teman di sini banyak pendampingnya itu plat hitam seperti kayak saya sama Mas Ari. Artinya apa? Pendamping profesional yang nggak ada digaji sama pemerintah. Ya, jadi kalau naik kendaraan itu plat hitam. Nah itu bahasa saya dulu sama almarhum guru saya Cak Samsul. Kita memberi perumpamaan seperti itu sebagai pelaku pendamping UMKM ini. Nah, artinya kalau pendamping plat hitam itu cash flow-nya itu nggak rutin setiap bulan ada. Ya, jadi kalau harus mengeluarkan dana mungkin 4 juta bagi sebagian orang mungkin hal yang kecil, tapi bagi beberapa pendamping ini itu tidak mudah. Nah, terus nanti udah keluarin angka segini, saya dapat apa gitu ya, cocok nggak dengan fashion saya gitu, cocok nggak dengan stylenya saya, mampu nggak saya kerjakan. Jangan-jangan nanti udah kita keluarkan nggak 4 juta lebih itu ternyata kita berhenti di tengah jalan, bahkan belum balik modal pun udah terhenti. Nah itu yang kita apa namanya antisipasi. Nah maka
kita melakukan pertemuan ini minimal teman-teman itu sudah ada pengalaman. Nah, di samping itu kita juga menawarkan nih bagi kawan-kawan ya. Nah, tadi Mas Hari sempat ngetes gitu ada namanya program mahir ya. Nah, udah terlihat belum slide-nya? Masih muter? Udah. Nah, oke, udah terlihat slide-nya ya. Nah, program kelas mahir ya untuk penyelia halal. Nah, ada kita buat 2 di sini. Nah, kalau yang realnya itu cuma 1. Penyelia halal itu cuma ada yang BNSP, nggak ada yang non BNSP ya. Nah, adanya yang BNSP dan angkanya itu rata-rata 4 juta lebih sampai 5 jutaan. Nah, ini kegiatannya itu ada yang full online, ada yang full offline, ada yang online dan offline, ya. Karena yang tadi Mas Adi sampaikan berdasarkan dari juga tingkat pendidikannya. Nah, di mana-mana biasanya itu bayarnya itu sekali bayar itu nggak bisa nyicil, gitu ya. Nah, jadi kita menawarkan di karya kami dengan sesuai dengan visi misi daripada kami, kita ingin merangkul teman-teman untuk memantaskan diri tadi menjadi pendamping UMKM. Nah, maka kita memberikan beberapa benefit di sana. Nah, kita akan kasih kelas dulu yang pertama yang non BNSP. Ya, kita kasih ada yang non BNSP, kita buka kelas non BNSP. Buat apa? Di non BNSP ini teman-teman nanti akan belajari juga apa yang materi-materi yang dipelajari di BNSP. Ya, bagaimana cara menyusun SJPH gitu ya. Kemudian regulasi jaminan produk halal itu seperti apa, bagaimana tugas dan tanggung jawab penyelia halal. Nah, ini akan diberikan pelatihannya di BNS yang di non BNSP. Nah, kemudian ya pastinya nanti akan tergabung ke grup eksklusif ya yang kita sebut dengan Mahir Penyelia Halal. Dapat mentoring online 2 kali dalam setahun bersama para penyelia halal yang ada di karya kami. Nah, kalau di sini itu ada 2 yang di Zoom ya. Di Zoom kita ini ada 2, ada Mas Ari, ada Bu Mei. Jadi nanti kalau teman-teman ada kesulitan itu bisa mentoring tuh sama Mas Ari, sama Bu Mei, atau misalnya mentoring secara umum yang berkaitan dengan UMKM dengan saya itu boleh ya. Jadi 2 kali free gitu selama 1 tahun. Nah, kemudian ini nih yang menariknya itu ada magangnya. Nah, jadi magang ini teman-teman bukannya tidak dibayar ya, magang itu bayar. Magang bersama dengan penyelia halal yang udah BNSP. Nah, misal ya di sini ada Mas Ari. Mas Ari itu punya klien teman-teman itu nanti dikasih kesempatan untuk magang bareng Mas Ari untuk mengisi proses itu tadi yang tadi digambarkan sama Mas Ari ya, SJPH-nya itu di sistem itu teman-teman yang diberikan kesempatan untuk menginput. Nah, di sini kawan-kawan itu bisa merasakan pengalamannya dulu deh. Pengalaman gimana menginput, kemudian dibayar lagi. Ya, dibayar sama Mas Ari atau sama Bu Mei ya, supaya nanti bisa apa namanya? Yang ada modal gitu. Kalau seandainya nanti cocok ya tinggal ambil yang BNSP. Nah, di sini sebenarnya kawan-kawan itu udah bisa balik modal karena kalau mau daftar yang kelas non BNSP ini itu kalau daftar harga normalnya itu cuma 375.000. Ya, ini angka yang sangat terjangkau kalau menurut saya dengan fasilitas yang kawan-kawan dapatkan. Nah, ketika magang itu tuh bisa dibayar kalau Bu Mei itu bayarnya sekali nginput itu 500.000. Iya Bu Mei ya? Ya, betul. Ya, betul, betul. Nah, itu bayar ikutan kelasnya 375.000 itu ikut magang di sama Bu Mei atau sama Mbak Sari 500.000 malah dapat apa lagi ya, dapat untung lagi dari sana. Udah dapat ilmu, dapat prakteknya, bisa ngerasain gimana sih menjadi penyelia halal, ya, minimal dari sisi input ininya ya, input SDPH-nya. Nah, kemudian dapat laba ya lagi ya. Nah, kalau daftar ini malah lebih enak lagi.
ya itu bisa langsung dapat 250.000 saja, itu udah bisa lebih murah ya, kita diskon lagi. Nah itu daftar hari ini. Nah bayarnya itu juga nggak mesti bayar full sekaligus gitu. Nggak ada duit nggak apa-apa, bayar aja dulu. Misalnya saya bayar 250.000 nih, saya mau daftar hari ini, saya cuma ada 50.000 dong, nggak masalah ya. Kemudian nanti kita sepakati kapan dibayar sisanya. Nah, jadi yang penting kan saya booking dulu nih yang 250.000, saya booking dulu, saya bayar 50.000 ya, nanti saya bayar sisanya, boleh, nggak masalah. Nah itu penawarannya kita. Nah kemudian apa? Ada bonus modulnya, ada bonus modul itu berupa e-book nanti yang kita berikan ke teman-teman, itu tentang teknik komunikasi dan teknik pendampingan. Bagaimana melakukan komunikasi yang efektif dengan pelaku usaha, ya, bagaimana kita melakukan pendampingan dengan pelaku usaha. Nah, itu kita berikan free untuk kawan-kawan yang mendaftar hari ini. Gitu. Nah, kemudian kalau yang kelas BNSP, ya, ini ya pelatihannya itu ikut 3 hari. Ya, kalau yang non BNSP itu pelatihannya nanti 2 hari. Ya, ini pastinya full modul materi penilaian halal, pastinya terbit sertifikat BNSP. Kalau yang non BNSP itu hanya sertifikat biasa dari kita, tetap dapat itu dari karya kami. Ya, kemudian dapat ID-nya juga. Ya, dapat ID card-nya kita. Nah, kemudian tetap tergabung dalam grup mahir penilaian halal dan dapat mentoring juga one on one, tapi bukan 2 kali, 4 kali mentoring one on one-nya. Nah, bebas nentuin waktunya ya, nyepakatin waktunya itu bebas, bukan dari kita. Otomatis tergabung ke jaringan pendamping karya kami, dan kita promosikan nih di berbagai platformnya karya kami. Jadi kawan-kawan udah jadi penyelia, udah BNSP, sudah praktek, nanti kita akan promosikan. Ya, jadi enggak mempromosikan diri sendiri doang gitu, tapi kita bantu promosikan. Nah, di sini akan dapatnya 3 free modul. Ya, teknik komunikasi, teknik pendampingan, dan bagaimana melakukan promosi yang efektif biar bisa melanglang buana seperti Mas Ari. Nah, sama seperti yang di non BNSP, yang BNSP juga ada harga normalnya, yaitu kita biasa jualnya itu 4.700.000 ya. Kalau teman-teman hari ini nggak daftar gitu ya, saya menunggu 10 hari selama di bulan April ini ya. Nah, itu ada diskon 10%. Nah, tapi kalau teman-teman daftar pada hari ini, itu bayar aja berapapun untuk booking, jadi 3.750.000, bayarnya 200, cukup bayar 250.000, itu udah bisa booking yang 3.750.000, kemudian bisa cicil. Ya, bisa dicicil kapan yang teman-teman punya duitnya. Nah, karena yang kelas BNSP ini itu punya kelasnya itu setiap bulan. Nah, seperti yang disampaikan sama Mas Adi tadi, kita kerjasama dengan salah satu dengan LSP ya, LSP lain, tapi kita yang memfasilitasi mewadahi teman-teman. Nah, kalau teman-teman daftar langsung ke sana, mungkin benefit ini tidak dapat ya. Dan misalnya mau daftar ini dulu, nanti upgrade kemari, silahkan ya, tapi upgrade bayar ulang ya. Jadi bukan upgrade, saya bayar 250.000 dulu, terus ikut non BNSP, terus nambah nih yang 4.700.000 dikurang 250, bukan. Jadi kalau misalnya udah dapat non BNSP, mau ikut BNSP-nya tetap bayar harga normalnya. Nah, jadi ini yang kita berikan kemudahan bagi kawan-kawan. Nah, bukan sampai di situ. Untuk kawan-kawan yang daftar hari ini, itu bisa menjadi afiliatornya kita. Affiliate menjual produknya pelatihan ini. Nah, jadi kalau teman-teman udah daftar, ya, bayar berapapun walaupun panjar, tidak harus lunas, itu mau daftar yang penyelia halal, kawan-kawan ngajak nih temennya yang lain. Ya, temennya yang lain itu diangkat 375.000 ya, atau yang kita diskon 10%-nya itu. Nah, itu bisa aja kemudian kita akan kasih afiliasi. Satu orang yang mendaftar yang kelas yang non BNSP itu dapat honorariumnya 50.000 ya. Nah, ini jadi kita berbagi di sini. Nah, kemudian yang untuk BNSP bagi kawan-kawan yang mengajak itu dapat afiliasi 100.000. Nah, ini tadi yang cerita Mas Ari, kenapa jadinya bisa free. Ya, daftar bisa free gitu. Nah, bayangin aja kawan-kawan kalau misalnya daftarin 250.000, ngajak 5 orang, ya, udah free tuh yang 250.000-nya, ya kan? Nah, gitu juga ya kalau yang BNSP, ya mungkin ya nggak semua
ya ajak aja beberapa 10 orang yang kita udah agak balik modalnya gitu ya, nggak harus sendiri bayar full seperti itu. Nah ini yang karya kami tawarkan tuh teman-teman. Nah mungkin di tempat lain tidak ada yang menawarkan program yang seperti ini. Nah kalau kemarin ditanya ini berbayar apa gratis? Nah tadi juga misalnya Ibu siapa tuh yang nanya di Zoom, di chat ya, apakah ini jualan promosi atau untuk pelatihan gitu ya? Nah, jadi ya kita selesaikan, kita tuntaskan. Nah, ini yang kita tawarkan ke teman-teman. Kalau teman-teman mau ikut pelatihan yang mahirnya, punya pilihan ya, punya pilihan mau coba yang non BNSP dulu, mau ya belajar dulu materinya kira-kira sanggup nggak dicerna gitu ya, sanggup untuk kita paparkan. Nah, misalkan gitu ya, atau misalnya oh saya udah yakin nih mau langsung silakan. Nah, jadi itu ya. Biayanya murah ini daripada lembaga lain. Iya, Oke, karena kita saya tambahkan ya. memang memang ini ya, memang merangkul, kita berharap bisa kompeten bareng-bareng gitu dengan teman-teman. Jadi Ya gitu saya aja. Silakan Mas Ari. tambahkan Kak Dina, jadi Ya. ke teman-teman seperti yang saya sampaikan dan Kak Dina sampaikan di awal, kami ingin bahwa profesi penyelia halal ini kemudian merata. Contoh misalnya saya pernah menolak pekerjaan karena bersamaan, ya. Nggak mungkin saya membagi dua gini ya. Nah, maka kalau teman-teman ada di wilayah itu, sudah tinggal saya tugasi, udah kerjakan. Nah, seperti itu. Atau yang paling gampang pemahamannya yang tadi itu magang. Magang itu bekerja satu tim dengan kita, lalu dapat dapat penghasilannya. Nah, yang saya spill dulu nih sebelum Mas Yeldi resennya saya buka. Nah, saya spill dulu nih. Tadi kan dijelaskan sama Kak Dina bagaimana kita mengeluarkan effort sebagai seorang penyelia halal ber-BNSP. Nah, saya spill nih penghasilannya. Ini ya, sebentar. Mau yang kecil dulu apa yang besar dulu nih? Yang Bentar ya. kecil dulu Mas Ari. Nanti Oke, baru yang kecil bertumbuh dulu. dia ya. Oke. Nah, ya, ini dia. Ya, yang kecil dulu ini. Ya, jadi artinya kalau tadi ada 250, ada 3750, sangat kecil sekali karena begitu kita bekerja satu PU saja itu sudah mendapatkan segini. Ini yang paling kecil nih. Saya belum pernah di bawahnya ini. Nah, kalau yang satunya, nah, ini ya. Jadi eh, penyelia halal itu menyesuaikan dengan potensi PU-nya. Kalau PU-nya yang saya tunjukkan di layar sekarang ini, PU-nya ini non UMK. Ya, jadi ya kecil sekali dia keluarin segini untuk sebuah proses halal atau sebuah proses sertifikasi halal sampai selesai. Jadi jangan mikir lagi yang mana 150 dari PPH udah lewat itu. Makanya kalau teman-teman sudah bisa memantaskan diri, oh saya tujuannya pengen mendapatkan penghasilan seperti ini dan minimal yang tadi 10 juta yang saya bisa lakukan dan itu tidak lama, proses yang pendampingan penyelia halal ini 3 bulan gitu paling lama, paling molor ngasih datanya itu 3 bulan. Paling cepat ada yang barang gunaan rumah tangga kemarin 1 bulan sudah keluar SA-nya. Artinya sudah menjadi bagian hak kita untuk mendapatkan potensi penghasilan. Bukan potensi ya, karena ini sudah menghasilkan ke diri saya. Silakan Mas Yildi. Baik, izin Pak Ari, terkait dengan pelatihan tadi yang disampaikan oleh Mbak Dina ada dua ya, yang non BNSP dan BNSP ya. Ya. Ya, yang mau saya tanyakan itu terkait dengan yang non BNSP Pak Ari. Ya. Saya kan sebagai pelaku pendamping proses halal juga PPH juga. Apakah pendamping dan
PPH dan penilaian halal ini bisa diinput secara bersamaan di aplikasi atau di websitenya si halal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sertifikat yang non BNSP, apakah itu bisa berlaku juga secara resmi di web si halalnya? Karena untuk penginputan halal pelaku usaha kan kita harus juga menginput sertifikat dari penyelia halalnya. Nah, pertanyaan saya, apakah itu berlaku di website penyelia halal? Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yanti. Kalau yang non BNSP tentu saja sertifikatnya internal dari kita. Nah, kalau yang BNSP itu sudah nasional. Dan sekarang untuk penyelia halal tidak perlu lagi upload sertifikat karena menginput nomor KTP saja sudah langsung keluar tuh data BNSP-nya. Gitu. Jadi diisi halal untuk teman-teman, contoh nih, sekarang pengen nyoba nih, saya mau mendampingi pelaku usaha, misalnya dia catering nih, berarti kan masuk reguler nih, coba masukkan penyelia halalnya, masukkan KTP-nya teman-teman, pasti nggak bisa karena tidak masuk ranah penyelia halal yang reguler, gitu. Jadi kalau yang non BNSP tadi sudah dikasih penjelasan sama Kak Dina, ya karena itu sifat bekerjanya adalah belajar dulu ke penyelia halal, maka Anda magang tuh ke kita. Magangnya berupa apa? Mengisi SIPH, ya, kemudian apa namanya, berinteraksi, mengikuti pelatihan dengan pelaku usaha dan sebagainya. Kalau tempatnya berdekatan dengan pelaku usahanya, mungkin Anda akan yang aktif datang ke pelaku usaha untuk minta dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti itu. Magangnya seperti itu, dan itu dibayar oleh kita sebagai penyelia halalnya. Seperti itu, Kak. Mas jadi itu bedanya yang non BNSP dan BNSP. Kalau BNSP otomatis begitu kita sudah keluar sertifikat BNSP-nya, nomor registrasi BNSP-nya sudah keluar, maka di aplikasi Sihalal itu sudah otomatis kita bisa mendampingi rank reguler hanya dengan memasukkan nomor KTP saja. Dan kalau kita tadi pertanyaan kedua tentang apakah bisa kita tetap menjalankan profesi sebagai PPH, tetap bisa karena apa namanya, scope apa link item menu pendaftarannya kan dua, E3, self declare yang kuota sehati, self declare mandiri, dan reguler. Nah di Sihalal kan ada 3 pilihannya itu Mas Eli. Terima kasih Pak. Oke, dengan senang hati. Silakan Kuliner Unity. Assalamualaikum, Pak Ari izin tanya. Oh, nggih, Pak Muklis dulu, silakan Pak. Ini kita kan reguler otomatis harus ada auditornya, Pak. Ya, Saya posisi di Riau, Pak. ya. Kalau saya berminat program dengan Bapak dan Bu Dina, Ya. kerjasama auditornya dengan lembaga mana dan Ya. cara magangnya bagaimana? Saya jauh di Riau nih, Pak. Oke, Terima Pak. kasih. Terima kasih Pak Muklis. Wah, luar biasa Riau ya. Jadi begini, penyelia halal itu nanti akan mendampingi saat pelaku usaha diaudit atau saat auditor datang. Auditor itu lembaga yang menaungi, namanya Lembaga Sertifikasi Halal (LPH). Nah, lembaga apa namanya, LPH ya. LPH itu Pemeriksa. gimana Bu? Lembaga pemeriksa halal, Pak. Lembaga pemeriksa Lupa dia. LPH, lembaga pemeriksa halal itu ada beberapa di Indonesia, Pak. Tapi semua yang LPH yang ada di Indonesia itu punya skema masing-masing, punya kelas. Jadi ada yang pratama, ada yang nasional. Contoh nih, Pak Muklis mendampingi catering. Ya. Catering ternyata LPH yang ada di Riau itu ternyata belum masuk kelas yang dia mendampingi catering, maka nggak bisa kita carikan yang nasional. Nah, semua LPH itu sudah kita kerjasamakan Pak dengan kita, jadi nanti Bapak nggak perlu khawatir mencari auditornya. Jadi salah satu tugas penyelia halal itu juga menghubungkan antara kebutuhan pelaku usaha dengan LPH. Nah, LPH itulah nanti yang akan kita koordinasikan, kita pilih, lalu
mereka akan datang sesuai jadwal dan sesuai dokumen yang ada di Sihalal. Gitu Pak Mukhlis. Siap, terima kasih Pak. Jadi auditor bisa datang dari LPH mana saja Pak ya? Betul, nanti kita yang pilih Pak. Oke, kalau magangnya gimana Pak? Kalau Bapak jauh di sana? Ya, jadi begini Pak, kalau magang itu ada dua pilihan. Contoh nih, Bu Mei dan saya sedang mendampingi di satu tempat yang bukan di Riau misalnya. Maka Bapak bisa magang untuk pemberkasan Pak. Pemberkasan itu Bapak nggak harus hadir fisik. Ya, Bapak Zoom dengan kita, Bapak dokumen-dokumen sudah tersaji di Google Drive seperti yang saya cantumkan tadi. Bapak tinggal ambil dokumennya di situ, Bapak masukkan ke dokumen SJPH. Itu magangnya online. Tapi kalau misalnya ternyata kita dapat nih klien di Riau, Bapak belum jadi BNSP, maka kita kan jadi penyelia halal di situ. Maka Bapak yang berdekatan itulah yang kemudian datang ke lokasi berkomunikasi dengan pelaku usahanya. Seperti itu Pak. Seperti itu Pak. Jadi ada dua opsi yang bisa kita tawarkan. Kalau Bapak magang itu bisa dengan pelaku usaha di Riau atau di luar dari Riau. Oke, terima kasih Pak. Ya, dengan senang hati Pak. Silakan Bu Titi. Mana tadi Bu Titi? Hilang. Ya, maaf Pak, saya nggak bisa nyalain kamera. Ya. Ya, terima kasih Pak Ari. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Di sini juga ada Bu Mei ya. Selamat siang Bu Mei. Siang, Bu Titi. Iya. Saya. Iya, Pak, saya tertarik sekali dengan program karya kami ini. Saya mau tanya Pak, saya kan posisi sudah punya BNSP nih Pak. Tapi saya tertarik mau bergabung sama karya kami karena menurut saya jejaring itu kan sangat penting. Dan lagi mungkin kalau secara pengalaman walaupun sudah punya BNSP tapi kan jam terbang saya tuh masih rendah tuh kalau dibandingkan dengan Bapak dan Bu Mei. Apakah saya boleh bergabung di karya kami ini Pak? Terus kemudian berarti kan masuk di program yang mana? Kemudian tadi juga Pak Ari sebutkan kan bahwa sekarang kita tidak perlu nomor yang terdaftar di LPH ya Pak ya. Apa yang kalau kita biasanya kan nomornya harus terdaftar di BPJPH. Sedangkan saya kan cuman punya yang BNSP aja. Tidak punya nomor yang penyelia yang langsung dari LPH-nya gitu, Pak. Apakah itu bisa dipakai sekarang, Pak? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Ya, saya jawab pertanyaan kedua dulu. Jadi yang dimaksud itu bukan nomor yang di LPH. Jadi kita di penyelia halal itu tidak ada koneksi database kita ke LPH, tapi ke BPJPH. Jadi Iya. semua penyelia halal itu yang sudah BNSP pasti nomor KTP-nya terregistrasi di BPJPH sebagai penyelia halal. Nah, dulu harus ngupload tuh dokumen-dokumen, tapi sekarang sudah otomatis begitu KTP kita masukkan di aplikasi Sihalal, KTP-nya penyelia halal siapa, masukkan, klik, itu langsung keluar bahwa dia memang BNSP penyelia halal. Seperti itu. Jadi bukan ke LPH-nya maksudnya. Oh iya, iya Pak. Ya. Oke. Terus kalau yang nomor 1 pertanyaannya sangat bisa. Jadi karya kami membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk jejaring kita siapkan, apalagi Ibu juga sudah BNSP penyelia halal, itu harus dioptimalkan karena kalau hanya punya sertifikatnya saja tapi tidak ada penghasilannya kan rugi Ibu ya. Gitu. Jadi hanya buat penghuni laminating. Iya. Ada tapi nggak aktif gitu loh Pak, nggak terlalu aktif banget. Ya, oke. Iya. Jadi itu menjadi tambahan jejaring, artinya nanti bisa menghubungi Bu Dina untuk proses registrasi sebagai mentor di karya kami. Itu seperti apa, semuanya akan didatabasekan dan nanti di websitenya karya kami masih dioptimalkan, masih di maintenance untuk ditambahkan fitur-fitur portofolio, registrasi dan sebagainya, masih dalam tahap pengembangan, ditunggu saja. Tapi untuk secara manual Ibu bisa menghubungi Bu Dina untuk
registrasi sebagai mentornya karya kami, karena karya kami kan tidak spesifik hanya di halal saja, tapi di semua skema pendampingan. Nanti kita juga suatu ketika akan buka kelas lagi yang kelas non penyelih halal, juga kita buka sesi seperti ini, karena sebetulnya begini, orang itu disuruh pergi belajar, orang disuruh sekolah lah, katakanlah gitu ya. Misalnya nih teman-teman ini lulusan SMA semua misalnya. Ayo, ini ada pembukaan S1 nih. Mau, ya karena butuh sertifikatnya. Tapi hanya berangkat aja, absensi aja, ngumpulin tugas aja, nggak ada apa-apanya. Gitu. Karena tadi, ya itu tadi, tidak menyiapkan dirinya. Makanya kenapa di awal tadi saya harapkan teman-teman menyiapkan dirinya dulu. Ya, bukan menyiapkan duitnya. Tadi saya bilang, di awal kan nggak gini, ayo teman-teman siapkan duitnya, ya kan enggak. Ayo siapkan dirinya. Saya pantas gak di situ? Gitu. Ngomongin halal itu dunia akhirat kan. Jadi Anda harus benar-benar tak paham apa itu undang-undangnya, apa itu kewajiban halal haramnya, kemudian aturannya, kemudian proses pemberkasannya, dan sampai dengan auditornya sampai di lokasi pelaku usaha. Seperti itu. Kalau sudah yakin, kalau Anda belum yakin, silakan diskusi lagi dengan kami, boleh. Nanti sampai dengan yakin baru berangkat. Artinya bahwa teknik menuju ke situ itu tidak diajarkan di tempat lain. Biasanya yang tadi dijelaskan nih, tadi ada yang Pak Sapa, Pak yang bilang di chat tadi, Pak Fuad, lebih murah dari lembaga lain. Ya, kalau di lembaga lain satu dia tidak di-maintain, pokoknya suruh ikut gitu aja. Apalagi Anda ikutnya langsung ke apa namanya, ke LPH-nya. Jadi kalau ikut langsung ke lembaga BNSP-nya, ke LSP-nya, maka Anda hanya ikut kelasnya dan ujiannya saja, tidak ada bagaimana mentoring, bagaimana kemudian mendapatkan jejaring, itu dilepas. Kalau di karya kami kita pandu seperti ini dari awal supaya Anda tidak terkaget-kaget nanti saat ikut pelatihan yang benar-benar 3 hari nggak mikirin apa-apa, kelas itu aja ya. Terus kemudian ujiannya juga kita kasih bocoran halus. Nah, itu seperti itu sehingga nanti teman-teman mendapatkan hasil yang optimal. Itu Bu Titik dan teman-teman. Iya, terima kasih Pak Ari. Ya, Assalamualaikum. salam. Waalaikumsalam. Ya, kawan-kawan udah dapat pencerahan yang lebih ya tentang apa itu penyeliah halal dan apa sih perannya dengan karya kami gitu. Jadi memang inisiatif ini sudah kita lakukan sejak lama untuk memberikan kemudahan ya bagi kawan-kawan untuk bisa meningkatkan kompetensi diri ya. Jadi kita pada prinsipnya ada biaya, tapi biayanya itu yang kita rasa oh ini masih aman di kantong kawan-kawan gitu, dan kemudian kita kasih lagi kemudahan untuk sistem pembayarannya. Nah mungkin di tempat lain ketika bayar itu emang harus full sekali bayar. Nah, tidak ada skema cicilan yang fleksibel. Nah kita buka di sini, oke lah udah kita berikan aja cicilannya dengan skema yang fleksibel. Nah berapapun teman-teman yang punya biayanya ya di awal mau daftar berapa ya silakan gitu ya. Nah kemudian apa namanya silakan dicicil gitu ya dengan sampai 3 kali pembayarannya. Nah kalau misalnya yang BNSP ya, kalau yang BNSP-nya mungkin agak besar. Nah Bu, saya kalau misalnya 3 kali agak berat ego kalau sama saya ya. Nah itu yang kemudahan lagi gitu yang kita coba tawarkan. Nah, untuk kawan-kawan, sebenarnya kita ingin teman-teman punya kesempatan untuk juga bisa merasakan peningkatan kompetensi, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bilang tadi bakal balik modal enggak? Nah, tadi udah di-spill tipis-tipis sama Mas Ari ya, cuma 2 gitu ya. 2 itu yang pertama aja, yang paling kecil langsung balik modal gitu ya. Nah, cuma kadang-kadang kita butuh modal awalnya ini nggak langsung ada gitu ya. Nggak langsung ada tuh 4.700.000 itu nggak langsung ada. Udah deh di karya kami boleh dicicil lagi. Nah, kemudian yang ketiga
kita kasih lagi kesempatan, udahlah Mbak Sari, kita kasih teman-teman buat afiliasi yang daftar hari ini gitu ya, kita kasih teman-teman tuh afiliasi deh, yang non BNSP per orangnya tuh bisa kita sekitar 50.000, yang BNSP itu 100.000 per orang yang mendaftar. Jadi kalau teman-teman bawa, Bu, saya nih ada nih anggota saya yang mau daftar, ya ada 5 orang, ini nama-namanya, ya kita langsung bayarkan afiliasinya untuk 5 orang. Jadi kalau yang daftar yang non BNSP 250.000 hari ini dapat 5 orang, ya udah kan free jadinya. Dia dapat magang lagi. Itu kan nggak ada tempat lain. Nah, magang ini teman-teman juga bisa manfaatkan akses. Misalnya nih, oh tempat saya ini ada peluang, kita belum BNSP, ya kerjasama aja. Misalnya di daerah Jabodetabek, ya kerjasama aja sama Bu Mei. Bu, nih ada nih yang ininya, bisa nggak saya untuk saya sekian? Nah, itu yakin teman-teman pasti dapat fee marketing lagi Bang Bu Mei. Bu Mei orangnya nggak pelit. Nah, magang ini kawan-kawan punya kesempatan untuk nabung, bisa ikut kelasnya yang BNSP. Ya kan? Nah, ini yang kita harapkan buat kawan-kawan semua. Karena kita sendiri menyadari, saya, Mas Ari, Bu Mei, itu kita membangun profesi ini bukan 1-2 tahun, dan waktu itu kami bertatih-tatih ya. Bertatih-tatih sendiri untuk upgrading skill, untuk bisa memantapkan diri, memantaskan diri sebagai pendamping UMKM yang profesional. Nah, maka dari ini kita coba mempermudah langkah teman-teman supaya bisa cepat prosesnya, tidak yang seperti kami gitu ya, yang mungkin butuh proses yang lebih panjang sehingga sampai ke titik ini. Ya, jadi nah, itu kira-kira. Nah, ada yang lagi ingin bertanya tidak ya tentang skema pelatihan kita? Nah, kemudian tambahan lagi ya, untuk yang kelasnya, baik yang BNSP ataupun yang non-BNSP, itu kita tidak ada limit, artinya, oh ada 5 orang yang mendaftar, maka kita akan tetap buka kelasnya 5 orang tersebut. Ada 10 orang kita buka kelasnya. Cuman memang jadwalnya belum kita tentukan, ya. Jadwal pelatihannya yang non-BNSP itu karena sifatnya internal kita, nanti narasumbernya itu nanti ada Mas Ari, ada Bu Mei yang udah pasti, kemudian nanti kita undang penyelia halal lain yang udah pernah bergabung sama kita, supaya teman-teman juga bisa kenal dengan mereka, ya, dan itu juga jadi peluang untuk tempat nanti teman-teman bisa magang, ya. Nah, itu jadwalnya nanti akan kita sepakati dulu dengan para narasumber. Nah, kalau sedangkan untuk yang kelas BNSP kita nanti akan ikut jadwal si LSP-nya, ya. Kita akan ikut jadwal dari si LSP-nya. Oke? Nah, kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan, yang masih belum jelas, boleh ditanyakan ya. Kalau mau ngomong langsung, ya boleh langsung open mic-nya. Boleh nanya ke Mas Ari, boleh nanya ke Bu Mei, ada juga nih di sini nih. Nah, ini saya Masuk. spill dokumentasi waktu pelatihan seperti ini ya. Nah, jadi kita memberikan pelatihan, tadi kan pertanyaannya 2 kali apa 5 kali ya. Jadi kalau dalam satu sesi pendampingan itu sebuah sertifikasi halal itu 5 kali setahun sekali, setahunnya 2 kali itu. Jadi setahunnya 2 kali itu bisa langsung di satu hari itu 2 absensi atau 2 hari bisa seperti itu. Ini yang di Surabaya, ini yang di Jawa Tengah, di Banyumas, ini seperti ini ya. Terus kemudian kalau teman-teman nanti punya misalnya PU pertama atau klien pertama yang memang dia corporate, biasanya corporate itu apa namanya juga membutuhkan invoice. Nanti kita siapkan di lembaganya. Jadi ada lembaganya, konsultannya yang itu bisa mengeluarkan invoice. Jadi artinya kalau perusahaan itu minta invoice NPWP PPN ya kita siapkan. Jadi jangan khawatir apakah nanti kliennya itu perseorangan, NIP perseorangan atau NIP-nya badan usaha baik UMK maupun non UMK, kami sudah siap benderanya, apapun yang teman-teman butuhkan
itu kita siap. Jadi seperti contohnya misalnya kita udah siapkan juga misalnya yang bulanan, ini dalam skema yang waktu itu PU-nya minta bulanan, ya nggak apa-apa, kita siapkan yang template perjanjian yang bulanan seperti ini, 2,5 per bulan. Tapi kalau ya 10 bulan nggak selesai, tambah enak pendampingnya apa penyeliharanya, karena 2,5 kali 10 gitu. Tapi kalau apa namanya all in tadi yang sudah saya spill soal invoice tadi, itu salah satu contoh bagaimana penghasilannya dari penyelia halal itu sangat-sangat cukup untuk BEP dalam satu kali pendampingan. Seperti tadi disampaikan Bu Mei, satu kali pendampingan BEP itu saya sudah buktikan. Apalagi misalnya nih ada RPU. Nah, ini RPU ini kan hulunya dari sebuah ekosistem produk yang perdagingan ya. RPU kan, di mana dia RPU ini wajib RPH, unggas, dan non unggasnya RPH. Kalau misalnya di Riau nih, RPU-nya belum halal, ya itu potensi itu sebagai pendamping penyelia halal. Nah, salah satu syarat di RPU adalah juru sembelih halal. Nah, jadi nanti apa dua profesi itu, misalnya Pak Muklis tadi masih ada ya Pak Muklis ya. Nah, Pak Muklis tadi ikut nih penyelia halal BNSP sama juru sembelih halal BNSP. Maka Pak Muklis dapat dua profesi yang bisa diikutkan dalam satu SCBH. Pak Muklis ya juru sembelih halalnya dapat honor dari perusahaannya, lalu Pak Muklisnya sebagai penyelia halal, honornya double dalam satu ekosistem pengajuan sertifikasi halal. Seperti itu, karena RPU sekarang juga mulai disidak-sidak supaya siapa yang tidak punya sertifikat halal ya nggak boleh jualan, harus menginduk ke RPU yang sudah ada sertifikat halal. Jadi ekosistemnya cukup luas, ada catering, ada tempat penyimpanan, ada barang gunaan rumah tangga. Ya, siapa yang tahu barang gunaan rumah tangga yang belum ESA, itu pabrik-pabriknya yang rumahan maupun yang sudah punya karyawan banyak, ya barang gunaan rumah tangga itu kayak cuci piring, cuci apa namanya sabun laundry dan sebagainya, itu barang gunaan rumah tangga, itu ada skemanya di Sihalal. Kemudian ada transportasi, ada tempat penyimpanan, itu nanti ada lagi fashion seperti itu ya, masih cukup luas ceruknya. Silakan. Ya, makasih Mas Ari untuk penambahannya. Nah, jadi kawan-kawan di karya kami ini kita berharap bukan cuma jadi memberikan pelatihan, tetapi apa ya di spill Mas Ari tadi. Bagaimana sih membuat invoice-nya, bagaimana membuat kontraknya. Nah, itu nanti akan diberikan di sesi mentoring tadi yang kita sediakan. Ya, karena banyak yang kita sadari, yang kita lihat teman-teman ini punya potensi, punya label tadi BNSP seperti Bu Titi. Tapi bagaimana sih untuk bisa memiliki nilai jual yang lebih gitu. Nah, di tempat lain mungkin nggak dapat gitu, tapi di karya kami kita mencoba memberikan fasilitasi itu. Bagaimana sih caranya untuk kita bisa bekerja sama dengan klien? Bagaimana caranya kita menyampaikan saya punya jasa ini harus berbayar. Karena kalau misalnya dengan UMKM kita bermain, mindsetnya di UMKM itu free gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kemana sih sebenarnya kita harus menjual jasa si penyelia halal ini. Nah, itu di karya kami kita sediakan sesi mentoringnya. Dan mungkin tidak semua tempat ada hal seperti itu. Nah, ya, jadi kita kasih coba kemudahan-kemudahan buat kawan-kawan. Nah, kemudian juga kita coba pikirkan juga apa sih yang teman-teman butuhkan. Nah, link absensi dan feedback itu saya sudah buka di link yang ada di deskripsi grup. Jadi silakan teman-teman isi, akses dan diisi link absennya. Dan di situ ada request email. Nah, email itu nanti akan kita berikan untuk akses materi. Jadi kalau mau akses materinya, pastikan sudah mengisi link absen dan feedbacknya. Ya. Kemudian ada saran di situ, teman-teman kalau misalnya ada ide-ide gitu ya untuk dilakukan, silakan disampaikan pada kolom saran yang ada di feedback form ya.
Nah, kemudian juga ada materi gitu ya, kira-kira apa lagi nih yang teman-teman ingin pelajari untuk meningkatkan kompetensinya sebagai pendamping UMKM. Nah, memang kelas ke depan kita juga kita akan melakukan pelatihan untuk pendamping UMKM. Skemanya juga nanti akan kita tawarkan sama, ada yang free, ada yang BNSP, ada yang non BNSP ya. Nah, pastinya dengan harga juga yang terjangkau buat teman-teman gitu. Dan skemanya itu terjangkau. Nggak mesti harus sekali bayar ya, jadi emang bisa dicicil. Nah, detailnya karena sistemnya itu secara IT itu lagi di maintenance melalui website, jadi sekarang ini masih melalui saya. Jadi kalau misalnya dia mau bertanya, Bu, gimana saya bayarnya? Saya bayar sekian. Di mana saya ngelihat bukti bayarnya? Nah, itu boleh hubungin saya. Nah, jadi yang nanti nyicil jangan khawatir, kita nanti akan buat bukti pembayarannya yang sudah berapa dicicil, kapan dicicil, kemudian berapa sisanya, itu kita akan berikan notice-nya setiap melakukan pembayaran. Ya. Nah, kemudian pembayarannya itu juga langsung nanti ke rekening Kaji Indonesia ya. Jadi mungkin nanti ada yang bertanya, loh kok ini bukan rekening karya kami gitu ya. Rekeningnya atas nama kolaboratif aktif jejaring informasi Indonesia ya, atau Kaji. Nah, jadi teman-teman badan hukumnya karya kami ini masih menggunakan Kaji Indonesia gitu ya. Kaji Indonesia ini yayasan yang dimiliki kepemilikannya oleh Mas Ari selaku ketuanya, dan karya kami ini salah satu produknya. Ya, jadi kok Kaji itu punya banyak produk. Ada produknya itu kami latih, jadi itu emang khusus yang untuk pelatihan BNSP. Ada yang pen ya, yang untuk pengusaha ekspor gitu ya. Nah, jadi banyak produknya. Nah, karya kami ini salah satu produk daripada Kaji Indonesia. Makanya kita menggunakan nomor rekening Kaji di sana. Ya. Nah, kalau ada yang kesulitan nanti dalam proses pendaftarannya, boleh langsung japri ke saya. Nah, kita boleh diskusi. Nah, untuk flyer pelatihan yang mahir, nanti akan saya kirimkan juga di grup WhatsApp beserta link untuk pendaftarannya. Nah, mungkin gitu aja, Mas Ari, ada Ya. closing statement? Jadi teman-teman, seperti di awal saya sampaikan, pantaskan diri Anda untuk memasuki profesi sebagai penyelih halal. Tapi yang terpenting adalah bagaimana ekosistem bisnis kita sebagai pendamping itu terus berjalan, terus meningkat, terus berkelanjutan. Caranya bagaimana? Berjejaring, berkolaborasi. Ya, karena yang menaungi adalah sebuah lembaga, Anda akan lebih kompeten, Anda akan lebih mendapatkan perhatian daripada bekerja sendiri-sendiri, daripada lari ke sana sendiri, lari ke sini sendiri. Nah, tapi dengan naungan lembaga yang kita punyai, baik itu Yayasan Kaji Indonesia maupun karya kami, Anda bisa mempromosikan produk-produk apapun yang affiliate-nya ada. Oleh sebab itu tadi disampaikan kalau daftar sekarang dengan 100.000, nanti uang itu tidak hangus, menjadi bagian dari pencapaian Anda, dan Anda sudah mulai bisa ikut memasarkan kelas-kelas kami, walaupun Anda belum siap untuk ikut yang BNSP, tapi Anda sudah bisa memasarkan kelas-kelas BNSP penyelih halal maupun yang lainnya, dan itu mendapatkan fee affiliate dari kami. Ditabung, tabungnya jangan di rekening Anda, masukkan lagi di rekening Kaji, sehingga kalau sudah siap terkumpul, Anda bisa mengikuti pelatihan itu dengan nol biaya. Seperti yang saya tadi sampaikan, saya ikut juru sembelih halal, nol biaya, dengan hanya mempromosikan kelas Juleha, sehingga saya dapat benefit via affiliate, dan itu saya terapkan di teman-teman. Harapannya walaupun misalnya tercapainya teman-teman nanti baru bulan depan ya, tapi di hari ini teman-teman sudah mempunyai niat yang cukup bagus untuk memantaskan diri sebagai pendamping profesional yang ada dan bisa dipercaya oleh 65 juta UMKM di Indonesia. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.